Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah dan teori manajemen. Diharapkan materi ini dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Mari kita mulai presentasi dan pengajaran ini bersama-sama. Sejarah berkembangnya manajemen. Manajemen dianggap sebagai disiplin ilmu yang telah berkembang selama berabad-abad. Dalam sejarahnya, hal itu yang dapat ditelusuri kembali hingga zaman kuno. Perkembangan teori manajemen tidak bisa dilepaskan dengan jejak-jejak sejarah peradaban manusia, karena manajemen hakikatnya adalah alat atau metode untuk mencapai tujuan. Tujuan organisasi itu mewujud dengan karya-karya monumental seperti bangunan dan teknologi yang memudahkan hidup manusia. Piramid di Mesir, Candi Borobudur di Indonesia, serta tembok besar Cina adalah salah satu bukti keberhasilan manajemen dalam teori manajemen. Manajemen klasik. Pendekatan manajemen klasik mencakup 3 teori utama yang berkembang pada awal abad ke-20, yaitu 1. Teori manajemen ilmiah. Oleh Frederick Winslow Taylor fokus pada efisiensi operasional, standarisasi, dan pembagian kerja, menekankan penggunaan metode ilmiah untuk mengoptimalkan produktivitas pekerja. Teori birokrasi oleh Max Weber. Penekanan pada struktur organisasi yang formal, hierarkis, dan terspesialisasi, menekankan pentingnya aturan, prosedur, dan otoritas yang jelas dalam organisasi. Yang ketiga, teori administrasi umum oleh Henry Fayol. Fokus pada fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, menekankan prinsip-prinsip manajemen seperti pembagian kerja, disiplin, kesatuan komando, dan sentralisasi. Secara garis besar, pendekatan manajemen klasik memiliki ciri-ciri fokus pada efisiensi, produktivitas, dan struktur formal organisasi, menekankan pentingnya spesialisasi, aturan, dan otoritas yang jelas, memandang organisasi sebagai sistem tertutup yang berusaha mencapai tujuan secara efisien, menekankan peran manajer dalam merencanakan, mengorganisir, dan mengendalikan pekerjaan. Pendekatan manajemen klasik memberikan landasan penting bagi perkembangan ilmu manajemen, meskipun kemudian mendapat kritik terkait kurangnya perhatian pada faktor sosial dan psikologis pekerja. Manajemen ilmiah. Teori manajemen ilmiah dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor pada awal abad ke-20. Berikut adalah poin-poin utama dari teori ini. 1. Efisiensi operasional. Fokus pada peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam proses kerja, menggunakan studi waktu dan gerakan untuk mengidentifikasi cara terbaik dalam melakukan suatu pekerjaan. 2. Standarisasi. Standarisasi alat, metode, dan proses kerja untuk meningkatkan konsistensi dan efisiensi. Pengembangan prosedur kerja yang baku dan terstandarisasi. 3. Pembagian kerja. Pembagian tugas dan spesialisasi pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas. Pemisahan antara pekerjaan mental dan pekerjaan fisik. 4. Insentif berbasis upah. Sistem upah berdasarkan output atau produktivitas individu. Tujuannya untuk memotivasi pekerja agar bekerja lebih keras dan efisien. 5. Peran manajemen. Manajemen bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi pekerjaan. Manajemen harus memiliki pengetahuan yang lebih baik daripada pekerja dalam melakukan pekerjaan. Teori manajemen ilmiah sendiri memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan efisiensi operasional pada awal abad ke-20. Namun, pendekatan ini juga mendapatkan kritik atas kurangnya perhatian pada faktor-faktor sosial dan psikologis pekerja. Teori birokrasi. Teori birokrasi dikembangkan oleh sosiolog Max Weber pada awal abad ke-20. Berikut adalah poin-poin utama dari teori ini. Struktur organisasi formal. Teori ini menekankan pengembangan struktur organisasi yang formal, hierarkis, dan terspesialisasi. Organisasi dibagi menjadi departemen atau unit-unit fungsional yang jelas. Aturan dan prosedur. Organisasi dijalankan berdasarkan aturan, prosedur, dan kebijakan yang tertulis. Prosedur dan aturan ini berlaku secara konsisten untuk semua anggota organisasi. Otoritas dan tanggung jawab. Terdapat pembagian otoritas dan tanggung jawab yang jelas dalam struktur organisasi. Setiap posisi memiliki wewenang dan tanggung jawab yang ditetapkan secara spesifik, impersonal, dan objektif.
Pengembalian keputusan dan interaksi dalam organisasi didasarkan pada prinsip impersonal dan objektif. Tidak ada intervensi atau pengaruh emosional dalam personal. Karir profesional, rekrutmen dan promosi didasarkan pada kualifikasi teknis dan kompetensi profesional. Karir manajerial dikembangkan melalui sistem senioritas dan pengalaman. Teori birokrasi Weber menawarkan keunggulan dalam hal efisiensi, konsistensi, dan koordinasi dalam organisasi. Namun, teori ini juga mendapatkan kritik atas kekakuan dan kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Manajemen administratif. Manajemen administratif merupakan salah satu dari 3 teori utama dalam pendekatan manajemen klasik yang dikembangkan oleh Henry Fayol pada awal abad ke-20. Berikut adalah pokok-pokok penting dalam manajemen administratif. Fungsi-fungsi manajemen. Fayol mengidentifikasi 5 fungsi utama manajemen: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengendalian. Manajer harus menjalankan kelima fungsi ini untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Prinsip-prinsip manajemen. Fayol merumuskan 14 prinsip manajemen, seperti pembagian kerja, wewenang dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan komando, sentralisasi, dan lain-lainnya. Penerapan prinsip-prinsip ini akan meningkatkan efisiensi manajerial. Struktur organisasi. Fayol menekankan pentingnya struktur organisasi yang jelas, dengan pembagian tugas dan wewenang yang tepat. Struktur organisasi harus dirancang untuk mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Peran manajer. Manajer memiliki peran penting dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan sumber daya organisasi. Manajer harus memiliki kemampuan teknis, konseptual, dan kemanusiaan. Teori hubungan manusia. Teori hubungan manusia dikembangkan pada tahun 1930-an sebagai reaksi terhadap pendekatan manajemen klasik yang terlalu menekankan pada aspek struktur dan efisiensi organisasi. Pokok-pokok penting dalam teori ini adalah fokus pada aspek sosial dan psikologis. Teori ini menekankan pentingnya aspek sosial dan psikologis dalam organisasi seperti motivasi, kepuasan kerja, dinamika kelompok, dan kepemimpinan. Hal ini dianggap lebih penting daripada hanya memperhatikan struktur dan efisiensi. Kebutuhan manusia. Teori ini menekankan bahwa manusia memiliki kebutuhan sosial dan psikologis yang harus dipenuhi di tempat kerja. Kebutuhan ini termasuk pengakuan, rasa memiliki, dan aktualisasi diri. Partisipasi karyawan. Teori ini mendorong partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Keterlibatan karyawan dianggap meningkatkan motivasi, komitmen, dan produktivitas. Kepemimpinan yang demokratis. Teori ini menekankan gaya kepemimpinan yang demokratis dan berorientasi pada karyawan. Pemimpin harus memahami dan memperhatikan kebutuhan karyawan. Komunikasi terbuka. Teori ini mendorong komunikasi yang terbuka dan dua arah antara manajer dan karyawan. Komunikasi yang baik dianggap meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja. Teori hubungan manusia memberikan kontribusi penting dalam memperluas pendekatan manajemen klasik yang terlalu mekanis. Penekanannya pada aspek sosial dan psikologis manusia di tempat kerja mempengaruhi perkembangan teori dan praktik manajemen selanjutnya. Manajemen kontingensi. Teori manajemen kontingensi merupakan pendekatan yang muncul pada tahun 1960-an dan 1970-an. Pokok-pokok pentingnya sebagai berikut. Tidak ada satu cara terbaik. Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam manajemen yang dapat diterapkan dalam semua situasi. Efektivitas manajemen tergantung pada situasi dan konteks organisasi. Pendekatan situasional. Teori ini mengadopsi pendekatan situasional, di mana manajer harus menyesuaikan gaya dan praktik manajemennya dengan situasi yang dihadapi. Faktor-faktor situasional yang mempengaruhi seperti teknologi, lingkungan, dan ukuran organisasi. Kecocokan antara organisasi dan lingkungan. Teori ini menekankan pentingnya kecocokan antara struktur organisasi, proses, dan praktik manajemen dengan lingkungan eksternal. Organisasi harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan untuk tetap efektif. Fleksibilitas dan adaptasi. Teori ini mendorong fleksibilitas dan kemampuan adaptasi organisasi dalam menghadapi perubahan. Manajer harus mampu mengidentifikasi faktor-faktor situasional dan menyesuaikan pendekatan manajemen yang sesuai.
Pengembalian keputusan berdasarkan kondisi. Teori ini menekankan pengembalian keputusan berdasarkan kondisi spesifik yang dihadapi, bukan berdasarkan prinsip-prinsip umum. Manajer harus mempertimbangkan faktor-faktor dan situasional dalam pengambilan keputusan. Teori manajemen kontingensi memberikan wawasan penting bahwa tidak ada satu pendekatan manajemen yang dapat diterapkan secara universal. Manajer harus memahami konteks organisasi dan beradaptasi dengan situasi yang dihadapi untuk mencapai efektivitas.